Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa mempelajari Al-Qur'an dalam keadaan sehat walafiat, tentunya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana syafaatnya yang kita harapkan di yaumul akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ataupun teman-teman yang ada di TikTok. Terima kasih sebelumnya. Hanya Allah yang bisa membalasnya dengan balasan yang terbaik tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita nggak usah panjang lebar soal pembukaan, kita langsung aja sebelum memulai pembacaan Al-Quran. Kita awali dengan membaca basmalah dan kita teruskan dengan niat membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatal Quran taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mohon maaf saya agak lama mengupload video. Sekarang pelajaran kita adalah mengenai nun tasdid, kan sudah lewat ya, mengenai nun tasdid. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang terbaru, yaitu mengenai baris tegak lurus. Apa sih baris tegak lurus itu? Ya, ini kalau dihitung babnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk kita sudah bab ke-6 ya. Saya buat dulu contohnya. Ana, auna, una, aina, ina, anu, ana, auna, una, aina, ina, sama anu. Sekarang adalah pelajaran kita fokus dulu sebab kenapa bisa dipanjangkan ya. Oke. Saya contohkan yang pertama adalah dari sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Oke, yang jadi fokus pertanyaan adalah baris tegak lurus ini. Apa sih baris tegak lurus itu? Mungkin teman-teman yang masih ingat ya pelajaran kita yang kemarin, bahwa setiap menemukan alif mati, sebelumnya berbaris fathah. Alif mati sebelumnya berbaris fathah ya. Apabila ada huruf alif mati sebelumnya berbaris fathah, ini dipanjangkan selama 2 kata. Oke, saya ulangi lagi. Apabila ada alif mati sebelumnya berbaris fathah, maka dibaca selama 2 harakat. Apa sih yang dikatakan 2 harakat itu? Yang dikatakan 2 harakat itu ialah kira-kira 2 kepukan tangan. Itulah yang dikatakan 2 harakat. Oke, kita bongkar dulu sejarah baris tegak lurus ini. Kok bisa ya ada baris tegak lurus? Kenapa bisa ada ya baris tegak lurus? Itu sejarahnya seperti apa? Oke, kita fokus kepada baris tegak lurus. Mungkin kan teman-teman sering menemukan ada baris tegak lurus di atas itu. Apa sih baris tegak lurus di atas itu? Nah, itu yang harus kita pelajari dulu. Kenapa bisa ada baris tegak lurus itu ya? Oke.
Saya hapus dulu yang ini. Baris tegak lurus ini asalnya adalah, kenapa ada baris tegak lurus? Kalau kita bongkar bahasanya ataupun kita operasi alif ini, dasarnya adalah seperti ini. Alif, alif, terus nun. Enggak. Oke, ya. Apabila ada alif mati sebelumnya berbaris patah, yang ini kan, apabila ada alif mati sebelumnya berbaris patah, ingat teman-teman, kalau huruf alif mati itu ketika ia mati maka tidak mempunyai baris. Itu kalau alif ya. Berbeda dengan huruf yang lain. Kalau huruf yang lain itu harus ada baris sukunnya baru dikatakan mati. Tetapi kalau huruf alif tidak ada barisnya, itu sudah namanya alif mati. Itulah perbedaan alif mati dengan huruf-huruf yang lain. Ya, beda. Ya kan? Alif mati sebelum, berarti sebelumnya itu di belakang ya. Ini salah posisi, di belakang ya. Jadi yang namanya di belakang itu sebelum dong, sebelum huruf alif itu ada huruf yang memakai baris patah. Ini alif, contoh alif mati. Di belakangnya ada huruf waw ataupun huruf-huruf yang lain, dan ini berbaris patah. Itu yang saya maksud. Dengan simpelnya saya jelaskan bahwa apabila ada huruf alif mati sebelumnya berbaris patah, maka kita baca panjang dua harakat. Oke. Jadi anak ini asalnya adalah seperti ini. A ini mati, nah, ya kan? Asalnya seperti ini. Kita ingin mengetahui dulu apa sih baris tegak lurus itu, kan itu yang jadi poin. Ini kan dinamakan baris tegak lurus, kan sering banyak itu dalam Al-Quran kita temukan baris tegak lurus di atas. Apa sih baris tegak lurus itu? Banyak yang seperti yang saya katakan sebelumnya itu, banyak orang yang bisa membaca Al-Quran. Dalam artian bukan saya ingin membanggakan ataupun menyombongkan apa yang saya punya, tentunya saja tidak. Saya ingin membagi ilmu yang saya punya kepada teman-teman yang tentunya ingin mempelajari Al-Quran. Oke. Baris tegak lurus ini adalah asalnya huruf alif. Oke. Jadi huruf alif yang mati ini digantilah menjadi baris tegak lurus. Karena adapun ia di sini, ya, adapun dia di sini, ya, adapun ada di sini baris patah. Anak dibaca panjang. Sebabnya kenapa? Karena ada alif mati sebelumnya baris patah. Itulah yang menyebabkan panjang. Karena ini awalnya seperti ini baris mati, maka karena yang baris mati aja bisa diganti baris lurus. Nah, inilah yang diganti menjadi baris tegak lurus. Jadi intinya baris tegak lurus itu adalah jelmaan ataupun hasil daripada huruf alif yang dijelmakan menjadi baris tegak lurus. Jadi alifnya itu sama baris patah yang ini diubahlah menjadi baris tegak lurus. Ini diibaratkan adalah alif mati sebelumnya berbaris patah. Itulah yang menyebabkan panjang. Jadi kalau ada baris tegak lurus ini sama dengan alif mati ataupun sama dengan alif mati sebelumnya berbaris patah. Contoh menemukan waw. Kita buat contoh kita buat contoh apa kita buat? Anun. Nun. Ini kalau kita bongkar anun ini sebenarnya di depannya ada huruf alif. Ini baris patah, ini sukun. Anun.
Nah, yang aling mati inilah diubah menjadi baris tegak lurus. Paham kira-kira sampai di situ? Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa bisa diubah menjadi baris tegak lurus. Asalnya baris tegak lurus ini ialah huruf alif yang mati. Oke, makanya setiap menemukan ada baris tegak lurus di atas huruf, maka itu dibaca panjang selama 2 harakat. Paham ya? Apa sih yang dikatakan 2 harakat itu? Oke, saya ulang lagi. Yang dikatakan 2 harakat itu ada kan yang panjangnya 2 harakat, ada yang dikatakan 3 harakat, ada yang dikatakan 4 harakat. Apa sih yang dikatakan seperti itu? Itu kira-kira perkiraan panjangnya sekitar 2, 4, 5 atau 6 harakat. Ya. Jadi anak. Kenapa dibaca panjang? Kenapa bisa dibaca panjang anak ini? Sebabnya karena ada baris tegak lurus. Ingat, baris tegak lurus itu adalah reinkarnasi daripada alif. Wujud aslinya adalah huruf alif mati. Itulah yang menyebabkan panjang. Paham sampai di sini ya? Kita nggak usah lama-lama. Karena lagi hujan juga di luar, nggak jelas nanti saya bicara. Ya, mungkin sampai di sini aja pelajaran dulu. Yang penting bisa dipahami untuk teman-teman yang ada di YouTube ataupun yang ada di TikTok tentunya. Setiap baris tegak lurus, poinnya pada malam hari ini yang kita dapatkan adalah setiap baris tegak lurus setiap baris tegak lurus itu dibaca panjang selama 2 harakat. Apa sih yang dikatakan 2 harakat itu? Kira-kira 2 ketukan. Itu poin yang kita dapatkan pada malam hari ini. Oke, saya ulang lagi pelajaran yang sebelumnya biar tidak lupa untuk teman-teman. Pelajaran yang sebelumnya kan poinnya adalah tentang nun tasdid. Apa sih yang dikatakan nun tasdid itu? Nun tasdid itu ialah bertemunya 2 huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati dan satu yang hidup. Karena bertemunya 2 huruf yang sama dalam satu kata, satu yang mati, satu yang hidup, maka terciptalah tasdid. Karena tasdid tidak merubah makna, tidak merubah kata, tidak merubah arti, tetap sama. Itulah yang dikatakan tasdid. Dan ingat tasdid dan ingat nun tasdid itu dibaca panjang selama 2 harakat dengan syarat dibaca guna. Apa sih guna itu? Dengung. Apa sih dengung? Dengung itu suara yang keluar dari hidung. Oke, itu secara cepat ya, secara sekilas aja ya saya sampaikan biar teman-teman tidak lupa pelajaran yang sebelumnya. Oke. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita, menjadi amal, menjadi penolong, dan semoga Al-Quran menjadi penolong di yaumil akhir nanti, dan semoga Al-Quran menjadi panutan kita dan kita jadikan sebagai panutan tuntutan hidup dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kalimat Al-Quran menjadi kalimat penutup kita kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti biasa, sebelum saya melakukan penutupan pembacaan Al-Quran untuk malam hari ini, saya akan membacakan 1 ayat surah Al-Quran untuk sebagai contoh bagi teman-teman. Sebisa saya akan melakukan. Saya akan membaca surah At-Takasur ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla